Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup. Kita angkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar saudara di kesempatan kali ini? Kami berharap saudara senantiasa ada dalam keadaan sehat, dilimpahi berkat dan segala kebaikan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Dalam podcast Mutiara hari ini di kesempatan kali ini kita memasuki episode yang ke-281 yang kali ini akan mengangkat judul Bahaya di Balik Kebiasaan Mengeluh. Nas firman Tuhan terambil dari 1 Korintus 10 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan memberikan kami kesempatan bersaat teduh dengan segala kerinduan yang kami percaya juga berasal daripada Tuhan. Kami rindu mengenal Engkau Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Allah Roh Kudus bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya. Nas firman kita kali ini memang terambil dari perjanjian baru. Tepatnya di dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus ya. 1 Korintus 10 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Tapi tahukah saudara apa yang dipaparkan oleh Rasul Paulus di sini? Semuanya itu menceritakan tentang perjalanan bangsa Israel yang ditulis di dalam Tanakh atau Perjanjian Lama ya. Jadi yang menariknya di sini, orang berusaha hari-hari ini menemukan korelasi antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan hanya orang Kristen yang sungguh-sungguhlah yang bisa memahaminya. Bahwa sesungguhnya apa yang disampaikan, apa yang ditulis di dalam Injil atau Kitab Perjanjian Baru, semuanya itu bersumber dari Perjanjian Lama juga. Jadi saya suka sekali bagaimana cara kitab suci kita menjawab setiap pertanyaan itu selalu kembali kepada kitab suci ya. Saudara tidak boleh menyampaikan apapun yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan berdasarkan asumsi saudara pribadi. Penjelasan atau apapun kaidah-kaidah atau pengajaran-pengajaran yang sehat itu harus bersumber kembali kepada kitab suci. Makanya ada sebuah istilah yang berkata, semua pertanyaan itu bisa dijawab oleh firman Tuhan. Jadi Alkitab akan menjawab Alkitab. Makanya Yesus ketika dicobai oleh iblis, ia selalu menjawab, menyanggah, dan menyatakan kuasanya dengan juga menyampaikan firman Tuhan. Iblis mencoba Yesus dengan menggunakan firman. Yesus menggunakan firman juga untuk memberitahu iblis bahwa ia sudah mencobai Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat 1 Korintus 10 ayat 9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Siapakah yang dibicarakan di sini? Yang dibicarakan di sini, mereka itu mengacu kepada bangsa Israel. Karena memang nas firman Tuhan ini bersumber dari Perjanjian Lama. Tepatnya di salah satu kitab Torah Musa ya. Yakni di dalam Bilangan 21. Kita akan kulik sedikit Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan baca ya. Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu, saya beri catatan ya, bangsa Israel, tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Artinya tidak dapat menahan hati itu sudah nggak sabar lagi. Mereka sudah muak, mereka sudah capek istilahnya seperti itu. Sudah tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa.
"Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini. Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Nah, saudara perhatikan di sini. Di manakah letak keluh kesah, atau dalam bahasa Alkitab itu menggerutu dan bersungut-sungut? Dijelaskan dengan gamblang di sini ya. Jadi 1 Korintus 10 ayat 9, ketika dikatakan janganlah kamu bersungut-sungut seperti mereka sehingga mereka ditewaskan oleh ular di padang gurun. Maka ini penjelasannya. Ada di dalam Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Dikatakan dengan jelas di sana. Bangsa itu kan sudah dikeluarkan ya dari tanah Mesir. Mereka awalnya adalah bangsa budak yang setiap hari dipaksa bekerja keras, bahkan banyak kali bekerja itu tanpa ada upah, tanpa ada makanan yang layak. Banyak di antara mereka yang dipaksa bekerja dan mati di tengah-tengah mereka bekerja. Karena mereka bangsa budak di sana. Dan ketika mereka menjerit dalam kesakitannya kepada Tuhan, Tuhan teringat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Makanya Tuhan berikhtiar, Tuhan merencanakan keselamatan bagi bangsa Israel di tanah perbudakan itu. Sehingga Ia mengutus Musa dan Harun. Dengan tanda-tanda yang heran, Tuhan membebaskan bangsa itu dari perbudakan orang Mesir. Nah, di dalam perjalanannya berikut, mereka dibawa berkeliling memang di padang gurun. Tapi apakah benar apa yang dikatakan mereka? "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir?" Loh, bukankah kalian yang berteriak? Bukankah kalian yang menderita dan merana di sana? Bayangkan, tidak tahu berterima kasih umat ini, saudara ya. Sudah diselamatkan, sudah dibebaskan dan menjadi orang-orang merdeka. Mereka sudah dibekelin dengan begitu banyak harta benda dari Mesir. Mereka menjarah orang Mesir dengan emas, perak, dengan segala perhiasan-perhiasan, dengan kain lenan halus dan lain sebagainya. Dan mereka masih bertanya, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir?" Ini sungguh umat yang tidak tahu berterima kasih. Pernah saudara sampai titik ini? Ketika saudara sudah percaya Yesus, mengiring Tuhan, saudara merasa keadaan saudara tidak baik-baik saja, dan saudara mulai berkata, "Tuhan, mengapa ini terjadi dalam hidupku?" Hati-hati. Kalau saudara sekedar mempertanyakannya di dalam doa, boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai saudara mempertanyakan dan saudara berteriak itu karena saudara tidak percaya. Itu tandanya saudara sedang mengeluh di hadapan Tuhan. Ya, saudara ya. "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini?" Nah, itu tandanya mereka tidak percaya kepada Tuhan. Bukankah Tuhan berjanji menuntun mereka ke tanah yang dijanjikan, yakni tanah Kanaan? Siapa yang pengen mereka mati di padang gurun? Tetapi memang faktanya memang Tuhan pengen mereka mati di padang gurun. Karena Tuhan tidak pengen jemaat umat Tuhan tipe seperti ini mewarisi tanah perjanjian. Hati-hati saudara. Makanya saya katakan tadi, bahaya di balik kebiasaan mengeluh. Karena orang-orang yang terbiasa mengeluh, umat Tuhan yang terbiasa mengeluh, menggerutu, biasanya mereka tidak akan sampai kepada janji Tuhan. Ya, saudara ya, sama seperti bangsa ini. Bangsa Israel yang kebanyakan keluar dari tanah Mesir itu, mereka dalam perjalanannya, mereka tidak melihat bahwa Tuhan menyertai mereka. Yang mereka pikirkan cuma diri mereka sendiri. Cuma kesenangan hati, kebahagiaan diri mereka, target-target pribadi mereka. Tapi mereka tidak menghargai Tuhan yang sedang berjalan bersama mereka. Tiang awan di siang hari yang menudungi mereka dari panas terik matahari. Tiang api di malam hari yang menjaga mereka dari dinginnya padang gurun di malam hari. Mereka tidak melihat itu. Bahkan Tuhan memberikan mereka mana, roti dari sorga. Tuhan juga memberikan mereka air yang keluar dari gunung batu, dari bukit batu, untuk mencukupkan keperluan mereka. Saya yakin Tuhan tidak membiarkan mereka kelaparan dan kehausan. Hanya orang ini berlebih-lebihan. Saya percaya banyak kita juga seperti ini ya. Berlebih-lebihan. Kuatirnya, cemasnya, yang membuat saudara mengeluh di hadapan Tuhan, tidak tahu bersyukur di hadapan Tuhan. Saudara ya, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun?"
Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Itu kan bohongnya. Roti itu ada. Roti artinya mana dari surga. Ya, diturunkan oleh Tuhan ya. Mana dari surga. Dan mereka menyebut, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Saudaraku, ini jemaat, terus terang ya, kalau saya pribadi mengatakannya ya, ini jemaat kurang ajar. Tidak tahu berterima kasih. Boro-boro bersyukur. Mereka hanya berkeluh kesah karena mereka ingin sesuatu yang lebih daripada ini. Pemberian Tuhan itu harusnya lebih daripada ini. Mungkin mereka pengen, ya Tuhan boleh aja sih berjalan di padang gurun, tapi kalau bisa kita jalan di padang gurun sambil menikmati makan steak, daging yang enak, kemudian juga bisa makan ice cream. Walaupun di masa itu masih belum ada ice cream kali ya. Tapi mereka mengharapkan sesuatu yang lebih daripada ini. Kebanyakan daripada kita juga ikut Tuhan, seringkali saudara tuh sebenarnya hidup terpelihara. Saudara sebenarnya menikmati segala, bisa dibilang kecukupan. Maaf, sampai pada titik di mana saudara mengalami hidup yang pas-pasan. Saya tidak keberatan hidup pas-pasan. Pas pengen apa, ada dikasih Tuhan. Pas pengen makan minum, ada. Pas butuh kendaraan sepeda motor, ada. Ya, pas ada tagihan-tagihan yang menumpuk, ada uangnya untuk membayar. Itu namanya pas-pasan. Tidak jadi masalah hidup pas-pasan. Nah, kebanyakan dari kita memang, kita tuh punya ekspektasi yang tinggi. Ya, harapan yang tinggi ketika mengikuti Tuhan. Kita punya tuntutan-tuntutan yang lebih. Itu yang banyak kali membuat kita sukar bersyukur kepada Tuhan. Padahal Tuhan pelihara kita, Tuhan berkati keluarga rumah tangga kita, Tuhan berkati pekerjaan kita. Kita selalu membanding-bandingkan diri dengan orang lain yang kelihatannya jauh lebih sukses. Di situ kita merasa kurang bersyukur. Kita punya target, Tuhan aku mau punya pendapatan setiap bulan tuh sekian. Tapi ketika pendapatanmu tidak sampai sekian, engkau berkeluh kesah nggak di hadapan Tuhan? Ya, saudara boleh aja mengevaluasi cara kerjamu atau prinsip usahamu, boleh mengevaluasi supaya mendapatkan usaha yang lebih baik. Tapi dengan mempersalahkan Tuhan, jangan. Karena saya percaya Tuhan menakar, berkatnya itu cukup bagi setiap kita. Doa Bapa kami adalah contoh doa yang tidak egois. Di dalam doa Bapa kami tidak pernah kita diajarkan, Tuhan, berikanlah aku hari ini uang bergepok-gepok, uang ratusan juta sampai miliaran Tuhan. Lah boro-boro doa seperti itu. Doa yang ada ialah, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Cukup. Yang paling penting itu cukup, saudaraku. Soal kelimpahan yang dijanjikan oleh pester-pester kemakmuran, lah saudara jangan lihat itu dulu. Yang penting saudara hidupnya hari ini cukup dan mengucap syukurlah engkau kepada Tuhan. Bahwa engkau dipelihara oleh Tuhan. Karena belum tentu kalau saudara dibeli kelimpahan, saudara hatimu tetap setia, itu belum tentu. Ada banyak orang yang berubah setia oleh karena kelimpahan. Ada banyak orang berubah setia oleh karena mengejar kelimpahan. Mengejar peluang. Tinggalkan imanmu, engkau bisa mendapatkan jabatan strategis. Tinggalkan imanmu, lepaskan imanmu, maka kau mendapatkan cinta dari dunia ini. Dan saya tidak ingin melakukan hal itu, saudara ya. Itu yang pertama ya. Mereka berkeluh kesah. Ini orang tidak tahu berterima kasih. Maka saudaraku, kalau hari ini saudara mendapatkan salary sekian, gaji sekian, kalau saudara timbang-timbang bahwa saudara tuh patut mendapatkan seperti itu, maka bersyukurlah. Biarlah value saudara meningkat dulu. Skill kemampuanmu meningkat dulu. Nanti perlahan-lahan Tuhan akan bawa engkau kepada titik di mana engkau harusnya berada. Percayalah Tuhan memberkati saudara semua. Yang kedua, 1 Korintus 10 ayat 10. Kita kembali lagi ya. 1 Korintus 10 ayat 10. Tadi 1 Korintus 9 ayat 1 Korintus 10 ayat 9. Dan kali ini 1 Korintus 10 ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut, masih bersungut-sungut ya, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Bangsa Israel maksudnya di sini. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Mari kita lihat catatan kakinya. 1 Korintus 10 ayat 10 itu mengacu kepada bilangan 16, saudara ya. Jadi kita kembali ke dalam perjanjian lama, bilangan 16, ayatnya yang ke-41 sampai 49. Nah, saya akan bacakan buat saudara semua. Ini penjelasannya. Bagaimana ketika bangsa itu bersungut-sungut, yang artinya mengeluh,
berkeluh-keluhan di hadapan Tuhan, tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Inilah yang terjadi kepada mereka. Tetapi pada keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun. Kata mereka, "Kamu telah membunuh umat Tuhan." Ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun dan mereka memalingkan mukanya ke arah kemah pertemuan, maka kelihatanlah awan itu menutupinya dan tampaklah kemuliaan Tuhan. Lalu pergilah Musa dan Harun ke depan kemah pertemuan, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata." Lalu sujudlah mereka. Berkatalah Musa kepada Harun, "Ambillah perbaraan, bubuhlah api ke dalamnya dan dari atas mezbah, dan taruhlah ukupan dan pergilah dengan segera kepada umat itu dan adakanlah pendamaian bagi mereka. Sebab murka Tuhan telah berkobar dan tulah sedang mulai." Maka Harun mengambil perbaraan seperti yang dikatakan Musa dan berlarilah ia ke tengah-tengah jemaah itu dan tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu. Lalu dibubuhnyalah ukupan dan diadakannyalah pendamaian bagi bangsa itu. Ketika ia berdiri di antara orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu. Dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya. Belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Nah, saudaraku boleh baca ya secara lengkap ya. Perkara awal itu memang perkara Korah, Datan, dan Abiram yang memberontak terhadap Musa. Mereka merasa bahwa mereka juga bangsa Israel, mereka merasa juga bahwa mereka layak juga disebut sebagai imam, pemimpin. Dan mereka mulai memberontak terhadap Musa karena mereka melihat ketidakjelasan dalam Musa memimpin. Bagi mereka nggak jelas Musa ini memimpin kemana. Padahal kan Musa mengikuti perintah Tuhan. Kalau perintah Tuhan berangkat, berangkat. Kalau perintah Tuhan muter, muter. Mereka berkeluh kesah, Korah, Datan, dan Abiram. Dan mereka merasa bahwa mereka juga berhak disebut pemimpin. Mereka menggerakkan pemberontakan. Dan di situ ada pembuktian di hadapan Tuhan antara Musa melawan Korah, Datan, dan Abiram. Alkitab mencatat Korah, Datan, dan Abiram dalam pemberontakannya malah dimurkai Tuhan sehingga bumi terbuka, menganga dan menenggelamkan mereka. Langsung mereka terbakar, ditelan oleh bumi, dibakar oleh lahar mati hidup-hidup, saudaraku. Itu dijelaskan di dalam Alkitab. Nah, keesokan harinya bangsa-bangsa yang melihat itu mempersalahkan Musa, seakan-akan Musa lah yang membunuh mereka. Seakan-akan Musa pakai kuasanya membunuh mereka. Padahal itu kan murka Tuhan loh ya. Karena Korah, dan Datan, dan Abiram menggerakkan massa untuk melawan Musa. Tapi ketika Korah, Datan, dan Abiram dan sekeluarganya tewas, Musa disalahin. Bersungut-sungutlah segenap bangsa itu. Dan dalam pandangan mata Tuhan, bayangkan saudaraku ya, ini ayatnya tuh begitu mengena di hati saya. Begitu mengena di hati saya, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ayat 44. "Pergilah dari tengah-tengah umat ini supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata." Itu marah sekali loh Tuhan. Ya, bangsa itu menggerutu, mengeluh, bersungut-sungut. Tidak tahu berterima kasih, tidak tahu bersyukur. Dan apa yang terjadi? Musa ini tahu, Musa ini mengenal Tuhan. Sehingga ia menyuruh Harun mengambil apa? Perbaraan. Kemudian disuruh oleh Musa, taruh ukupan dan pergilah dengan segera kepada umat dan adakanlah pendamaian bagi mereka. Jadi ukupan itu lambang penyembahan di hadapan Tuhan. Lambang istilahnya itu, saya juga tidak memahami ya. Tapi Musa itu kayak mengerti sekali bahwa apa yang ia harus lakukan ialah meminta ampun, berdamai. Di tengah orang bersungut-sungut itu, ada nggak di antara mereka yang meminta ampun kepada Tuhan? Tidak ada. Mereka terbawa dalam suasana. Mereka marah, mereka mengeluh. Mereka mungkin ingin menyatakan pemberontakannya. Saya bisa membayangkan Musa itu dihadapkan dengan begitu banyak umat Israel yang kecewa dengan keadaan mereka. Marah dengan keadaan mereka. Marah melihat Korah, Datan, dan Abiram mati ditelan bumi. Sehingga mereka mau melakukan sebuah semacam kudeta atau pemberontakan besar-besaran. Dan Musa tahu, ini pasti mendatangkan murka Tuhan. Ini orang yang mengenal Tuhan. Dia tetap berpihak kepada umat Tuhan. Dia bisa saja membiarkan umat itu mati, saudara. Bisa saja dia biarin, ya sudahlah bangsa ini bangsa kurang ajar, biar mereka mati aja dibinasakan Tuhan. Enggak, tetapi hatinya tetap tertuju kepada bangsa. Ini adalah seorang
contoh Musa ini seorang yang lemah lembut sekali. Orang-orang berusaha menyerang dia. Dia tidak ingin membuktikan bahwa dia adalah hamba Tuhan. Dia justru berpihak kepada umatnya. Dia menyuruh Harun mengambil perbaraan, membubuhkan ukupan, tanda memohon ampun di hadapan Tuhan. Saudara, sudahkah memohon ampun? Kalau enggak, hati-hati, ada ular tedung yang Tuhan bisa kirim dalam hidup saudara. Hati-hati, ada malaikat maut yang sedang berdiri dekat dengan saudara. Sampai engkau bertobat, engkau harus meminta ampun. Banyak kali persoalan di dalam kehidupan saudara itu terjadi oleh karena engkau berkeluh kesah terus. Engkau mengeluh terus. Saudara lihat ya, kalau orang berkeluh kesah, mengeluh, itu semangat hidupnya turun. Bisa 50%. Semangat kerjanya juga turun. Beda dengan orang yang bersukacita. Sukacita kita adalah Tuhan. Sukacita kita ialah mempercayai bahwa sekalipun keadaan itu seperti seolah-olah tidak menguntungkan bagi kita, percayalah bahwa Tuhan itu ada bersama kita. Percayalah Tuhan tidak akan membiarkan engkau kekurangan. Kalau engkau sudah ada di zona yang benar, sudah hidup benar, sudah melakukan segala sesuatunya benar, dan engkau mengalami, katakanlah hidupmu tiba-tiba kok orderanku, pendapatanku tidak sebanyak bulan kemarin ya, dan engkau memilih tetap mempercayai Tuhan, aku percaya Tuhan menakar berkat bagiku. Ya sudah, gak apa-apa. Yang penting makan hidupmu, kehidupanmu, semua tagihanmu terbayarkan, gak masalah. Nanti saya percaya bahwa Tuhan menyediakan, mencukupkan. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan, saudaraku ya. Banyak pujian yang dikatakan bersyukurlah. Ukupan itu, orang-orang banyak mengartikan itu sebagai ucapan syukur. Tapi bagi saya ukupan itu mewakili memohon ampun di hadapan Tuhan. Memohon ampun dan menyembah Dia, mempercayai Dia. Ketika saudara bersyukur, ketika saudara memuji Tuhan dengan tulus, dengan sungguh, ketika sudah menyembah Tuhan dengan tulus, dengan sungguh, itu menunjukkan bahwa saudara adalah pribadi yang memiliki iman. Orang yang berkeluh kesah, itu imannya sudah rontok, sudah runtuh. Yang tersisa apa? Kekhawatiran. Yang tersisa apa? Dia hanya melihat dirinya sendiri. Dia tidak bisa lagi memandang Tuhan. Mari, ketika saudara ada di titik putus asa, maka biarlah kesemuanya itu mendatangkan satu kerinduan untuk datang bertemu dengan Tuhan. Apakah boleh mengeluh? Boleh mengeluh. Tetapi keluhan yang boleh itu hanya boleh di dalam doa. Saudara boleh berkeluh kesah di dalam doa. Saudara boleh mencurahkan isi hatimu di dalam doa. Dan kalau engkau benar berdoa, berkeluh kesahnya, biasanya setelah engkau selesai berdoa, engkau akan merasakan damai sejahtera. Engkau akan merasakan ketenangan di dalam batinmu. Karena apa? Karena Tuhan meneguhkan hatimu. Saat engkau khawatir, saat engkau takut, engkau datang kepada Tuhan. Dan engkau akan menerima kelegaan. Percayalah kepada Tuhan, saudaraku. Ia tidak pernah membiarkan saudara hari ini yang berharap bersandar kepadanya. Jadi yang pertama yang harus saudara lakukan ialah bertobat, memohon ampun dan mencabut ucapanmu, keluhanmu, gerutuanmu dan sungut-sungutmu di hadapan Tuhan. Biarlah itu kau gantikan dengan ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang sudah memberkati saudara dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni kami apabila kami sempat mengucapkan keluh kesah kami yang membuat kami tidak bersemangat di dalam kerja, di dalam hidup. Yang banyak kali juga sungut-sungut itu membuat rumah tangga kami menjadi panas. Mengakibatkan pertengkaran suami istri, keributan orang tua dan anak. Biarlah kami menjadi pribadi yang tetap tenang. Karena kami percaya Tuhan tidak sekali-kali meninggalkan kami. Tuhan tidak sekali-kali melupakan kami. Ia sudah berjanji bahwa Ia akan menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Oleh sebab itu Tuhan, kami berterima kasih karena yang pertama-tama Engkau selalu ada dalam hidup kami. Saat kami lapar, saat kami kekurangan, kami tahu Tuhan juga sedang lapar dan kekurangan bersama-sama dengan kami. Tuhan turut merasakan apa yang kami rasakan. Sehingga kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan itu terjadi kepada setiap kami. Ini ungkapan syukur kami, ini ungkapan iman kami.
Terima kasih Tuhan, yang paling terutama Engkau sudah menyelamatkan kami. Kami percaya pemeliharaanmu, providensiamu masih terjadi dan berlangsung dalam hidup kami hari lepas hari. Kami memuji Engkau, kami bersyukur kepadamu, sekalipun secara kasat mata kami tidak melihat ada alasan untuk kami bersyukur. Tetapi kami memandang Tuhan yang penuh kasih, yang penuh kesetiaan, yang mengasihi kami dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kasih setianya tidak pernah berubah, bahkan selalu baru setiap hari, setiap pagi. Terpujilah namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.